Kali ini kita akan berbicara masalah pengalaman hidup. Jadi gini Kang Ius. Ya Pak. Ya. Ketika Kang Ius merasakan kehidupan di jalan yang begitu berat, itu penyebabnya apa dan kenapa dilakukan? Awalnya sih mungkin didikan keras dari keluarga. Sampai pada akhirnya saya menjadi pribadi yang keras di jalanan. Siapapun saya lawan, saya tidak melihat orang bagaimana latar belakang seperti apa, saya lawan. Sampai pada akhirnya saya ketemu sama lingkungan saya yang mempunyai bendera, itu gangster-gangsteran gitu kan. Pada saat di gangster itu banyak kejadian yang saya lakukan itu, kalau bisa dibilang banyak bikin orang sakit hati ya Pak. Dari mulai mukulin orang, terus berkoloni gitu, berkelompok untuk membuat kejahatan kepada orang-orang yang kita tuju gitu. Itu berjalan sampai beberapa tahun lah, sampai akhirnya saya kenal minum-minuman. Setelah kenal minum-minuman di gangster itu, saya berjalan lebih jauh. Saya kenal yang namanya narkoba itu ganja, saya kenal. Sampai pada akhirnya ya gitu Pak, jadi punya bendera sendiri, punya nama sendiri di jalanan gitu kan. Pada saat itu yang ditakutin sama orang karena sayanya keras, mukulin orang. Itu rasanya gimana? Mukul orang? Seneng Pak, perasaan kita puas, seneng, Asa jago gitu? betul, karena pelampiasan. Saya mungkin dikerasin sama, dapat di rumah dikerasin, akhirnya saya pelampiasan keluar, saya kerasin orang-orang di luar, dan saya itu puas. Saya tidak bisa berbuat apa-apa di dalam rumah, saya turun ke jalanan, saya bisa melakukan apapun yang saya mau di jalanan. Jadi apa yang membuat kita tuh tersadar ya bahwa oh nggak boleh gini nih gitu. Yang pertama balik lagi ke keluarga yang bikin saya sadar malah. Saya menyadari kenapa orang tua saya keras ke saya, karena balik lagi ke diri saya sendiri akhirnya Pak. Oh, saya itu orangnya susah diatur, kalau dikasih tahu pasti ngelawan. Oh, ternyata seperti itu keluarga saya keras sama saya tuh, ternyata salahnya ada di diri saya. Oh, jadi udah kedewasaan berpikirnya sudah terbentuk kali ya. Makin tambah umur, makin dewasa berpikirnya. Jadi bisa lihat ke area situ ya. Betul. Kan kebanyakan orang kan bablas tuh. Ya. Malah kadang-kadang atau banyak juga orang-orang yang tidak mengenal umur. Terus dari situ kita mulai berubah. Dari yang saya awalnya keras di jalanan sampai pada akhirnya saya tinggalkan kekerasan itu di jalanan. Sedikit mulai mundur. Ya, di gangster saya tinggalkan juga. Tapi ada beberapa hal yang memang saya nggak dapat ketenangan di rumah. Tentu saya larinya ke minum-minuman sama ke narkoba itu sendiri tadi, ganja itu. Saya lari ke situ, saya dapat ketenangan. Sampai saya berpikir, oh mungkin ini nih yang bisa bikin saya tenang. Oh, ada pikiran itu bikin saya tenang, bikin saya rileks gitu. Saya geluti itu sampai beberapa tahun. Saya di situ terjerumus, pokoknya hampir sekitar dari 2003 lah Pak, kalau nggak salah itu dari 2003 sampai 2013, hampir 10 tahun. Oh, jadi 2013 ke sini itu masih melakukan itu, hanya dikurangi. Karena kita pengen stop sebetulnya ya. Sebetulnya pengen berhenti. Pelan-pelan gitu ya. Bisa Kan Pak. ada ketagihan tuh. Yang selama ini saya rasakan itu ketika saya lagi pusing dengan masalah atau saya lagi ada masalah besar, saya larinya ke situ. Oh, tapi kalau nggak ada? Kalau nggak ada, nggak. Oh, itu bisa lagi? Bisa Pak. Syukurnya itu saya orangnya bukan edik yang ketika saya nggak minum atau saya nggak pakai ganja saya harus cari, nggak. Kan ada orang tuh ketagihannya itu dia sampai keringat dingin, sampai dia harus menggunakan yang seperti itu lagi untuk menenangkan dia. Nggak tenang, keringat dingin, muka tuh berubah gitu ya. Muka tuh berubah.
Ini nggak sampai situ ya? Oh enggak. Kalau saya itu syukurnya tidak sampai seperti Tidak itu. sampai situ gitu ya? Betul. Terus kapan? Stop total? Stop total itu di tahun 2015. Sampai sekarang? 2015 sampai sekarang. Itu udah lama. Udah lama. Sekarang udah nggak pakai sama sekali? Udah nggak pakai sama sekali. Gitu, kamu udah nggak pakai? Udah nggak. Kasihan anak-anak. Iya, betul. Kasihan anak. Betul. Jadi kalau kita punya masalah dan kita larikan ke satu masalah yang lain, mending kalau lari ke masalah yang lain itu positif. Kalau negatif kan jadi masalah. Ya, Jadi kalau kita punya masalah itu jangan dilarikan, tapi hadapi masalah itu, kita selesaikan, kita cari solusinya harus seperti apa, bukan melarikan diri. Kan dengan melarikan diri bukan selesai, betul. ya kan? Betul. Malah bisa tambah besar. Kalaupun dia padam hanya sementara, nanti bisa hidup lagi gitu. Betul, Pak. Tambah dengan berdoa, gitu kan ya? Ya. Kepada Tuhan gitu, bagaimana ini cara menyelesaikannya. Nah, itu yang saya dapat, Pak. Ketika saya kembali lagi, ya kan, ketika saya kembali lagi mencari hal-hal yang seperti itu, ternyata bukan menenangkannya, malah tambah masalah. Saya bukan teringat ya, saya merasa saya ini jauh sama Tuhan. Pada akhirnya saya coba berdoa, saya coba untuk mengingat Tuhan. Di situ saya, oh ini loh ketenangan yang sesungguhnya tuh. Jadi dapatlah feelnya gitu ya. Gitu, permasalahan saya semua saya bawa dalam doa. Jadi di dalam doa-doa saya itu kebanyakan hanya berserah, dan ini saya bilang, Tuhan sekendakmu saja, gitu kan. Saya berdoa sampai pada akhirnya yaitu Tuhan memang kasih apa yang saya mau dan yang tapi tidak saya ucapkan. Tapi Tuhan tahu apa yang saya mau dan dia selesaikan gitu ya. Saya berdoa, saya diketemuin sama orang-orang yang memang sudah meninggalkan hal yang dulu seperti saya sejalan. Saya diketemuin sama orang-orang itu dan memang ya Tuhan kasih jalan yang baik gitu. Ya. Kalau kita serius, kalau kita sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan membukakan jalan. Kalau kata orang Sunda bilang, anu kayang tantu parang. Gitu. Ya. Ya syukurlah. Jadi sekarang sudah meninggalkan dunia yang seperti itu. Sekarang sudah nggak lagi hal negatif yang tadi diceritakan. Sekarang sudah fokus untuk memperbaiki diri dan juga fokus untuk keluarga. Betul. Udah punya anak kan? Sudah, Pak. Apalagi sudah punya anak. Ya, Betul, Pak. mau kapan lagi kita? Jangan sampai anak kita seperti kita. Ya, itu yang hindari. Ya, itu yang harus kita jaga gitu ya. Kalau bisa anak kita lebih dari kita. Amin. Tidak perlu lah dia mengalami hal-hal yang pernah kita alami gitu. Begitu pembicaraan kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat diambil hikmahnya, dan terima kasih. Wassalamu.